Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan, sudah sampai di An-Nifas. Sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang darah haid, syarat-syarat darah haid dan permasalahan-permasalahan tentang haid sedikit. Kita lanjutkan pelajaran di kitab At-Taqriratus Sadidah karangan Said Hasan bin Muhammad Al-Kaf di pembahasan An-Nifas. Apa itu An-Nifas? Darah nifas huwa damul khariju ba'da faragir rahimi minal hamli wa yusamma nifasan li'annahu yakhruju akiba nafsin. Nifas artinya darah yang keluar setelah tuntasnya, setelah berpisahnya, setelah terpisahnya rahim dari kehamilan. Dinamakan darah nifas karena dia keluar setelah jiwa, setelah nafs jiwa. Yang keluar adalah manusia, maksudnya itu. Nah, itu. Darah nifas ini juga memiliki ketentuan seperti darah haid. Di antara hal-hal yang terkait tentang darah nifas yang perlu diperhatikan bahwa pertama, nifas itu paling minimalnya itu sekejap, sebentar saja. Saking sebentarnya, tidak terbayang sebentarnya ini, bisa langsung dia sholat seketika itu kalau darahnya memang keluar sebentar saja. Nah, itu beda sama darah haid. Kalau darah haid paling minimalnya 24 jam, berarti dia bisa tidak sholat karena 24 jam. Tapi kalau nifas, kalau sekejap saja keluar, sebentar saja waktunya, langsung bisa sholat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, nifas ini paling banyaknya masanya adalah 60 hari. Kalau lewat dari 60 hari, nanti akan dibahas bagaimana ceritanya kalau lewat dari 60 hari. Yang penting kaidah umumnya nifas paling banyak selama 60 hari. Kemudian normalnya, kebiasaannya orang nifas selama 40 hari. Nah, itu. Nifas ini adalah juga darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, itu nifas. Kalau darah yang keluar di saat melahirkan bersamaan dengan anak itu lahir, itu bukan nifas. Nanti ada. Atau darah yang keluar di saat hamil, itu juga bukan nifas. Syarat nifas itu darah keluar setelah melahirkan. Itu darah nifas. Kemudian darah nifas ini karena paling sebentarnya tadi sebentar saja, sekejap saja, maka dia bisa langsung suci. Dan kalau sudah suci, dijeda sucinya itu selama 15 hari, kemudian keluar darah lagi di hari ke-16 misalnya, maka darah yang keluar di hari ke-16 ini disebut dengan darah haid, bukan darah nifas lagi, walaupun masih dalam jangka waktu 60 hari. Kenapa? Karena dia sudah diselingi atau dia sudah dijeda dengan suci 15 hari. Itu yang perlu diperhatikan juga. Tapi kalau dia tidak diselingi atau tidak dijeda dengan suci 15 hari, misalnya 10 hari, 13 hari, 14 hari misalnya, kemudian keluar darah lagi, masih dalam jangka 60 hari, maka darah yang keluar lagi ini adalah darah nifas kalau dia keluar belum dijeda selama 15 hari. Misalnya sekarang, contoh, perempuan melahirkan. Setelah dia melahirkan keluar darah. Nah, keluar darah kan? Arti nifas ini yang keluar ini. Karena setelah melahirkan, nifas. Kemudian besoknya tidak keluar. Besoknya tidak keluar. Besoknya tidak keluar. Sampai ditunggu 15 hari. Pas hari ke-16 baru keluar lagi. Nah, ini kan masih dalam jangka 60 hari. Belum selesai 60 hari ini. Tapi sudah suci selama 15 hari. Nah, maka darah apa yang keluar di sini adalah darah haid. Karena sudah dijeda dengan suci 15 hari. Begitu.
Tapi kalau misalnya setelah melahirkan perempuan keluar darah, berarti darah yang keluar ini adalah darah nifas. Kemudian suci. Sucinya berapa hari? 10 hari. Kemudian keluar darah di hari ke-11. Darah apa ini? Darah nifas masih. Kenapa? Karena masih belum lewat dari 15 hari sucinya. Gitu. Kemudian setelah keluar darah di hari ke-11 berhenti lagi. Berhentinya selama 10 hari lagi. Keluar darah lagi. Berhenti lagi. Kemudian keluar darah lagi. Berhentinya cuma 10 hari, 10 hari, 10 hari. Nah, darah apa itu semuanya? Darah nifas semuanya itu. Karena belum dijeda dengan suci 15 hari. Nah, itu diantara nifas yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian, wa ammad damul ladzi yakhruju ma'a khurujil waladi fayusamma dama talaq. Adapun darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak, maka nama darah itu adalah darah talaq. Wa damul ladzi yakhruju bainat tawamain yusamma dama fasadin. Sedangkan darah yang keluar di antara dua anak kembar, keluar darah, keluar anak lagi. Nah, darahnya keluar di antara dua anak itu dinamakan darah fasad. Kemudian muddatun nifas aqalluhu lahdzah. Masa minimal nifas adalah sebentar, sekejap saja. Bahkan kalau Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak haid dan juga tidak nifas. Itu keistimewaan beliau, kekhususan bagi beliau. Ghalibuhu, kebiasaannya arba'una yauman, 40 hari. Aktsaruhu, paling banyaknya sittuna yauman, 60 hari. Kama qala sahibu Safwati Zubat, adanan nifasi lahzatun sittuna aqsahu wal ghalibu arba'una. Kemudian adh-dhuhru bainal haid wan nifas. Suci di antara haid dan nifas. Ceritanya begini. Pertama, idza taqaddama al-haidhu 'ala an-nifas fala yushtaratu wujudu fasilin. Fad-damu alladhi qabla al-wiladati yusamma dama haidhin, wad-damu alladhi ba'da al-wiladati yusamma dama nifasin walau ma'a ittisal. Pertama, apabila haid mendahului nifas, artinya dia haid dulu baru nifas. Artinya begini, di dalam mazhab Syafi'i, orang hamil, perempuan hamil itu memungkinkan haid, bisa dia haid. Dalam keadaan hamil, kalau keluar darah, ini berarti darah haid. Bisa memungkinkan haid. Nah, itu maksudnya. Nah, misalnya dia keluar darah di saat dia hamil, maka ini kan darah haid. Keluar darahnya berapa hari? Misalnya 7 hari. Tapi baru keluar 3 hari. Di saat dia hamil, keluar 3 hari. Sudah keluar 3 hari saat dia hamil. Darah haid ini kan, yang 3 hari ini. Kemudian pas di hari keempatnya, tahu-tahu melahirkan dia anak. Nah, setelah itu keluar darah lagi. Darah apa yang keluar itu? Darah nifas. Itu maksudnya, darah nifas. Tidak disyaratkan adanya pemisah. Nah, ini makanya gini. Fad-damu ladzi qabla al-wiladah yusamma daman haidin, wad-damu ladzi ba'da al-wiladah yusamma daman nifasin. Walau ma'attisal, sekalipun dia bersambung. Sekalipun itu dalam masa haid misalnya masih. Tapi karena dia sudah diselingi dengan melahirkan tadi, maka darah setelah melahirkan itu darah nifas. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Kemudian yang kedua, idza taqaddama an-nifasu 'ala al-haid fihi halat. Apabila sekarang nifas duluan baru haid, bagaimana? Ini ada beberapa keadaan. Pertama, idza qada ad-damu wa 'ada ad-damu tsani qabla mururi 60 yawman fananzuru ila muddatil inqidha. Fa in kanat muddatul inqidha 15 yawman fa akthar fad-damu haid. Wa in kanat muddatul inqidha aqallu min dzalika fad-damu nifas. Apabila darah berhenti dan darah kedua kembali sebelum berlalu 60 hari, maka dilihat kepada masa berhentinya. Kalau masa berhentinya itu 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua yang keluar ini adalah darah haid. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya, itu maksudnya. Tapi kalau masa berhentinya itu kurang dari 15 hari, maka itu tetap darah nifas. Contoh, misalnya perempuan melahirkan. Setelah melahirkan keluar darah. Berarti darah ini ada darah nifas. Kemudian, nifas dulu kan ini daripada haid. Nah, kemudian
setelah keluar darah nifasnya suci. Sucinya berapa hari? Terputus maksudnya darahnya, suci. Terputus. Terputusnya kita lihat. Kalau terputusnya itu selama 15 hari, kemudian keluar darah lagi yang kedua, walaupun masih dalam jangka 60 hari, maka darah yang kedua ini adalah darah haid lagi, bukan darah nifas lagi. Karena kan paling minimal nifas kan lahzah, sebentar saja. Cukup, sudah sebentar sudah sah nifas itu. Nah itu. Darah yang kedua berarti darah haid, karena sudah dijeda dengan suci 15 hari. Tapi kalau misalnya masa sucinya itu kurang dari 15 hari, berarti itu tetap darah nifas. Begitu. Yang kedua, idza wujida damu ba'da 60 yawman fananzur. Idza qata ad-damu ba'da tamami 60 walau lahzah fad-damul a'id damu haidin. Damul haid. Apabila ditemukan darah setelah 60 hari, maka dilihat. Pertama, apabila darah itu terputus setelah sempurna 60 hari, walaupun terputusnya sebentar saja, maka darah yang kembali setelah 60 hari itu adalah darah haid. Contoh, perempuan melahirkan. Ketika dia melahirkan keluar darah, berarti darah nifas. Ternyata darahnya ini lewat 60 hari. Kan batas maksimal nifas 60 hari. Kalau sudah lewat 60 hari, maka dilihat dulu, dirinci. Kalau sempat darah itu berhenti sebelum genap 60 hari, maka hari ke-61-nya itu sudah darah haid, bukan darah nifas, bukan darah istihadah. Begitu. Ya. Contoh, makanya penting untuk dicatat kapan pertama keluar darah perempuan. Contoh misalnya, hari pertama keluar darah nifasnya di jam 6 pagi. Maka akan genap 60 hari tentunya di jam 6 pagi di hari ke-60 dong. Kan begitu. Nah, ternyata dilihat di jam 5.30 berhenti darahnya. Berhenti darahnya di jam 5.30. Kemudian berlanjut darahnya di jam 7. Sempat berhenti kan? Maka darah yang keluar di jam 7 ini adalah darah haid. Karena sempat berhenti. Beda yang kedua, ada yang kedua ini. Yang kedua, idza lam yanqati ay kana muttasil bima qabla 60 fa hadhihi mustahalatun wa sayati hukmuha. Apabila dia tidak terputus, artinya nyambung antara hari ke-60 dan ke-61, ternyata di jam 6.30 tidak berhenti sampai jam 6 tepat tidak berhenti. Masuk jam 6 lewat 5 masih darahnya. Masuk jam 6 lewat 10 masih. Masuk sampai jam 7 masih darahnya. Kan tersambung dia. Maka ini disebut dengan istihadah. Inilah itu yang disebut dengan istihadah. Kalau sudah begitu berarti sudah tercampur 3 darah. Darah nifas, darah haid, dan darah istihadah. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan mana darah nifas, mana darah haid, mana darah istihadah? Itu akan dibahas di pembahasan bab istihadah nanti. Nah itu. Jadi bab istihadah itu yang panjang lebar itu, syarat istihadah perempuan dikatakan istihadah. Pertama, kalau darahnya itu melewati batas maksimal haid maupun nifas. Haid misalnya batas maksimalnya kan 15 hari. Nifas 60 hari. Syarat dikatakan dia istihadah kalau lewat dari batas maksimal. Kedua, kalau darah itu menyambung antara hari ke-15 dan hari ke-16 atau antara hari ke-60 dan 61, barulah perempuan itu dikatakan istihadah yang cara mengetahuinya itu dengan sifat darah atau dengan kebiasaannya. Begitu. Tapi kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, memang lewat 60 hari, tapi sempat berhenti. Nah, jadi itu harus diperhatikan, harus nyambung. Kalau mau dibilang istihadah, bagian yang kedua. Kalau sudah paham sebelumnya, paham sebenarnya. Nah itu, harus nyambung, baru dia dikatakan istihadah. Yang cara menghitungnya dengan sifat atau dengan kebiasaan. Tapi kalau dia sempat berhenti, misalnya sempat berhenti di hari ke-14 berhenti, berlanjut di hari ke-16. Apakah ini istihadah? Iya, istihadah, tapi bukan istihadah yang menghitungnya itu dengan cara sifat darah atau kebiasaan. Nah itu, beda ini istihadahnya. Istihadah ini yang tidak memenuhi 5 syarat yang sudah disebutkan dalam bab haid. Begitu. Mudah bisa dipahami.
Harus pelan-pelan. Nanti diulang-ulang. Wa hadza jadwalun lit-tawdih. Ini tabel untuk menjelaskan. Yang pertama, darah nifasnya 30 hari di sini katanya. Suci 15 hari atau lebih. Maka darah yang kedua yang datang ini adalah darah haid karena sudah diselingi suci 15 hari. Paham ya? Kemudian yang kedua, darah nifasnya 30 hari. Sucinya 10 hari, datang lagi darah. Berarti darah yang kedua ini darah nifas. Kenapa? Karena belum dijeda 15 hari suci, cuma 10 hari saja. Itu maksudnya. Yang ketiga, darah nifasnya 60 hari. Kemudian suci sebentar saja. Kemudian kembali lagi keluar darah di atas 60 hari. Berarti darah haid karena sempat suci. Yang keempat, darahnya 70 hari. Tanpa terputus. Maka ini dinamakan darah istihadah yang akan dibahas nanti. Begitu. Kemudian, apalagi ini? Tabel apa ini? Al-farqu bainal haid wan nifas. Perbedaan antara haid dan nifas. Kalau haid apa? Kalau nifas apa? Pertama, kalau haid aqalluhu yaumun wa lailatun. Kalau haid paling kurang adalah 24 jam. Terbentang selama 15 hari. Sehari semalam. Kalau nifas aqalluhu lahzatun. Tapi kalau nifas paling minimalnya sebentar saja. Bentar saja sudah cukup. Kemudian kalau haid aktsaruhu 15 yauman. Kalau haid paling banyaknya 15 hari. Aktsaruhu sittuna yauman, kalau nifas 60 hari. Yang ketiga, ghalibuhu sittatu aw sab'atu ayyam. Paling biasanya kalau haid 6 atau 7 hari. Tapi kalau nifas 40 hari. Kemudian yang keempat, kalau haid ada kaitannya tentang balik. Itu tanda balik kalau perempuan haid. Itu juga ada kaitan tentang iddah. Nanti dibahas tentang bab iddah. Tentang munakahat, bab munakahat di fikih. Itu juga ada kaitannya kalau haid tentang istibra. Itu. Kalau nifas tidak ada kaitannya tentang itu semuanya. Kemudian yang kelima, perbedaan haid dan nifas. Kalau haid bisa menggugurkan kewajiban sholat. Artinya bukan, nifas juga menggugurkan kewajiban sholat. Artinya bisa menggugurkan sholat pada waktu minimal haid. Kan minimal haid 24 jam. Berarti pasti dia tidak sholat. Begitu maksudnya. Pasti dia tidak sholat. Karena haid itu minimalnya 24 jam. Tapi kalau nifas, la yutasawwaru fi aqallihi isqatus sholat. Dia bisa langsung sholat. Tidak sampai tergambar menggugurkan sholat. Karena nifas itu sebentar saja. Begitu. Nanti kita lanjutkan di pembahasan cara menghitung darah yang terputus-putus. Wallahu subhanahu wa ta'ala.